Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Tunda Haryana, NIM 17025511013 dengan dosen pembimbing Dr. Gigi I Gusti Kada Ira Purbasari, SP-Pros. Jadi kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai pencabutan gigi 13 atau gigi kanines serang atas kanan. Jadi ekstraksi itu merupakan suatu tindakan atau prosedur untuk mengeluarkan gigi beserta akarnya dari soket tulang alveolar. Nah, dua teknik, yaitu yang pertama teknik sederhana dan juga yang kedua ada teknik open flap. Teknik sederhana ini kita memerlukan alat dan bahan berupa tang dan juga elevator untuk mengeluarkan gigi dari soketnya. Sedangkan untuk teknik yang kedua, yaitu teknik open flap, itu kita perlu melakukan open flap terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembuangan tulang, kemudian selanjutnya baru dapat dikeluarkan gigi dari soketnya dan diakhiri dengan pengembalian flap ke tempatnya semula. Indikasi dilakukannya ekstraksi gigi adalah yang pertama, karies yang luas, kemudian nekrosis pulpa. Nekrosis pulpa diindikasikan untuk dilakukan ekstraksi apabila perawatan endodontik tidak diindikasikan untuk kasus tersebut. Yang selanjutnya adalah penyakit periodontal yang parah. Pada penyakit periodontal yang parah, biasanya sudah terjadi mobilitas gigi yang tinggi sehingga diindikasikan untuk dilakukan ekstraksi. Selanjutnya, ortodontik, alasan untuk pencarian uang. Gigi yang mengalami malposisi. Fraktur gigi, apabila terjadi fraktur gigi dan tidak diindikasikan untuk restoratif endodontik, maka dapat dilakukan ekstraksi. Selanjutnya, supernumerary teeth. Semua yang setelah saya sebutkan ini adalah beberapa indikasi dilakukannya ekstraksi gigi. Kontraindikasi dilakukannya ekstraksi gigi dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan sistemik. Untuk yang lokal, yang pertama adalah infeksi dental akut, infeksi perikoronal akut, kemudian gigi pada daerah tumor. Kontraindikasi sistemik yang pertama, diabetes yang tidak terkontrol, kemudian penyakit jantung. Baik, jadi sekian beberapa indikasi dan kontraindikasi yang dapat saya sebutkan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke prosedur. Baik, untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, tang anterior rahang atas untuk ekstraksi mahkota. Tang ini akan berfungsi dalam luksasi dan juga mengekstraksi gigi dan dikeluarkan dari soketnya. Yang secara keseluruhan berbentuk lurus dengan beak yang ada jaraknya dan tidak terdapat point end pada ujung beak seperti pada tang untuk gigi posterior. Dan bagian beaknya berbentuk cekungan untuk adaptasi dengan gigi yang sedikit cembung. Selanjutnya adalah diperlukan elevator straight yang akan meluksasi di bagian mesial dan juga distal dari gigi. Selanjutnya yang diperlukan adalah desmotums. Desmotums ini berfungsi untuk memisahkan jaringan lunak dan jaringan keras. Selanjutnya yang diperlukan adalah tampon dan juga cotton fillet. Tampon berfungsi untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya adalah iodin untuk asepsis. Selanjutnya adalah ampul anestesi dan juga siring untuk injeksi anestesi. Selanjutnya adalah anestesi topikal dan juga cotton applicator untuk mengurangi rasa sakit pada saat insersi jarum. Selanjutnya adalah diperlukan alat perlindungan diri berupa masker dan juga handscoon. Selanjutnya adalah alat OD standar berupa kaca mulut, pinset dan juga sonde. Sebelum memulai prosedur, operator dalam keadaan bersih dan menggunakan masker serta handscoon. Ambil sebuah disposable siring dan pastikan masih tersimpan pada pembungkus dan tidak terdapat cacat atau robekan. Kemudian jarum pada barel dieratkan terlebih dahulu, kemudian handle pada siring didorong sehingga plugger menyentuh ujung barel, baru kemudian pembungkus siring dibuka. Dan periksa keterangan pada dinding ampul yang mencantumkan kandungan, konsentrasi, volume,
bahan vasokonstriktor, dan tanggal kadaluarsa anestesi. Sebelum mematahkan leher ampul, pastikan bahwa seluruh cairan berada di bawah leher ampul. Kemudian leher ampul dipatahkan. Lalu penutup jarum pada disposable syringe dibuka, kemudian larutan anestesi lokal di dalam ampul tersebut dihisap dengan jarum injeksi sampai seluruh cairan anestesi lokal berpindah ke dalam barel. Setelah semua cairan telah terhisap ke dalam barel, penutup jarum dipasang kembali. Apabila terdapat gelembung udara, dilakukan ketukan pada dinding barel sampai semua gelembung udara keluar dari cairan yang ada, kemudian dorong handle sampai terlihat ada cairan yang keluar dari ujung jarum. Pada prosedurnya, operator berada di arah jam 11-12. Kemudian dilakukan bantuan visual dengan kaca mulut. Kemudian cari titik insersi yaitu papila insisiva yang biasanya berada di bagian belakang antara insisivus sentral rahang atas. Selanjutnya keringkan area kerja. Kemudian asepsis dengan povidone iodin 3% dengan cara memutar ke arah luar atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian anestesi topikal pinpoint diaplikasikan selama 15 detik dan didiamkan selama 2 menit. Kemudian jarum diinsersikan dengan sudut 45 derajat pada batas lateral papila insisiva sedalam kira-kira 5 mm dengan bevel menghadap tulang. Selanjutnya dilakukan aspirasi untuk menghindari deponir ke pembuluh darah secara langsung. Kemudian cairan anestesi diinjeksikan sekitar 0,3 sampai 0,5 mili secara perlahan-lahan dalam waktu kurang lebih 15 sampai 30 detik. Kemudian amankan jarum. Pada prosedurnya, operator berada pada arah jam 7 sampai 8. Kemudian kaca mulut digunakan untuk retraksi mukosa sehingga area kerja dan visualisasi operator menjadi lebih luas. Kemudian keringkan daerah kerja dengan kasa steril. Selanjutnya asepsis dengan povidone iodin 3% dengan memutar ke arah luar. Kemudian anestesi topikal pinpoint selama 15 detik dan diamkan selama 2 menit. Gerakan mukosa pada bagian labial untuk memperjelas bagian mucobuccal fold. Insersi jarum dengan sudut 45 derajat. Dan dilakukan aspirasi. Bila tidak ada darah yang masuk ke dalam barel cairan anestesi lokal, diinjeksikan sebanyak kira-kira 1 mili dengan perlahan-lahan dalam kurun waktu kurang lebih 15-30 detik.
kemudian amankan jarum. Anestesi terjadi ditandai dengan mukosa sekitar berwarna pucat dan dapat dilakukan tes menggunakan sonde pada bagian gingiva. Apabila pasien telah merasakan kebas dan tidak merasakan sakit saat dites, ekstraksi dapat dilakukan. Dalam melakukan ekstraksi gigi 1/3, maka operator berada di depan kanan pasien atau arah jam 7-9. Sedangkan posisi pasien duduk di dental unit dan posisi ketinggian dental unit diatur agar mulut pasien sejajar bahu operator serta kemiringan sandaran dental unit diatur 120 derajat terhadap bidang horizontal. Langkah pertama adalah asepsis untuk sterilisasi daerah kerja. Selanjutnya, pemisahan jaringan lunak dengan menggunakan desmotum straight untuk gigi anterior. Desmotum ini berfungsi melepaskan perlekatan jaringan lunak sehingga adaptasi elevator dan forceps dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah meluksasi gigi dengan straight elevator. Straight elevator memiliki blade konkav dan diletakkan menghadap gigi yang sedang diluksasi. Elevator straight berfungsi untuk meluksasi di bagian mesial dan distal gigi. Bagian konkav atau blade menyentuh gigi dan bertumpu pada tulang alveolar dan penggunaannya dengan cara diputar ke arah gigi agar gigi keluar dari soket. Tindakan ini berfungsi untuk memperluas soket, merusak ligamen periodontal dan membentuk mobilitas awal dari gigi. Dalam melakukan luksasi dengan elevator, tangan kiri digunakan untuk fiksasi gigi tetangga dari gigi yang akan diluksasi. Langkah selanjutnya, apabila PDL atau periodontal ligamen sudah cukup rusak dan soket sudah cukup terekspansi, maka prosedur dapat dilanjutkan dengan menggunakan forceps. Tekanan pertama yang diterapkan oleh dokter gigi ketika menggunakan forceps adalah tekanan secara apikal. Gerakan dimulai dalam arah labial terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke arah palatal. Tekanan yang diberikan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas gigi untuk memperluas soket. Gerakan rotasi dapat diterapkan untuk gigi canines. Setelah soket sudah cukup luas terekspansi dan ligamen periodontal sudah rusak, maka dapat diterapkan sedikit gaya traksi ke arah koronal dan gigi dikeluarkan dari dalam soket. Selanjutnya, tulang labiopalatal yang terekspansi dilakukan penekanan dengan jari agar kembali ke bentuk awal. Selanjutnya, kontrol pendarahan dengan tampon. Selanjutnya, apabila kita telah selesai melakukan prosedur ekstraksi, maka kita dapat memberikan instruksi atau edukasi kepada pasien. Nah, edukasi yang dapat diberikan yang pertama adalah untuk menggigit tampon kurang lebih 30-45 menit. Kemudian, kurangi berbicara selama 2-3 jam dan kurangi membuka dan menutup mulut terlalu berlebihan. Kemudian, hindari minum menggunakan straw. Kemudian, jangan memainkan area bekas pencabutan. Kemudian jangan menghisap-hisap area bekas pencabutan. Kemudian tidak berkumur dengan keras. Selanjutnya tetap menjaga oral hygiene dengan tetap melakukan gosok gigi namun hindari daerah pencabutan. Selanjutnya adalah diet lembut 24 jam pertama dan konsumsi cairan yang banyak. Kemudian hindari makanan yang panas dan direkomendasikan makanan yang dingin. Kemudian instruksikan pasien untuk mengonsumsi analgesik yang telah diresepkan. Untuk resep, berikut resep yang telah saya buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.